Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang persamaan kuadrat. Langsung saja. Persamaan kuadrat, atau kita singkat aja nanti PK, persamaan kuadrat memiliki bentuk umum AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, di mana dengan A, B, C anggota bilangan real, dan A ini bukan sama dengan 0. A ini adalah koefisien dari X kuadrat, dan B ini adalah koefisien dari X, dan C ini adalah konstanta. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, 2x kuadrat ditambah 9x tambah 7 sama dengan 0. Berarti ini adalah A-nya itu adalah 2 dan B-nya adalah 9. Dan C ini berapa? Adalah 7. Nah, C itu adalah bilangan konstanta, yaitu 7. Kemudian contoh yang kedua, 4x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. Jadi A-nya adalah 4, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah 0. Kenapa di sini 0? Di C-nya adalah 0. Kalau kita ubah ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat itu, maka 4x kuadrat ditambah 3x tambah 0 sama dengan 0. Jadi C-nya itu pasti 0. Contoh yang ketiga, 4x kuadrat kurangi 25 sama dengan 0. Berarti A-nya 4, B-nya ada atau tidak di sini? Tidak ada, karena X-nya tidak ada. Berarti B-nya sama dengan 0. Dan C itu sama dengan negatif 25. Jadi kalau soal nomor 3 dibuat ke bentuk umum persamaan kuadrat, maka 4x kuadrat ditambah 0x kurangi 25 sama dengan 0. Jadi B-nya itu pasti sama dengan 0. Gimana? Mudah kan? Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu bagaimana kita mencari akar dari persamaan kuadrat. Nah, ini lebih fokus dari yang tadi. Mencari akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Cara yang pertama dengan teknik faktorisasi. Ini tekniknya faktorisasi. Cara yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara yang ketiga yaitu dengan rumus ABC. Hari ini kita akan mempelajari teknik faktorisasi. Yang pertama, teknik faktorisasi. 1. Memfaktorkan persamaan kuadrat, yaitu jenis AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh. Tentukan akar persamaan kuadrat X kuadrat kurangi 5X sama dengan 0. Jawab, perhatikan ini. X kuadrat kurangi 5X sama dengan 0 bisa kita ubah. Di sini ada yang sama koefisien, yaitu X dan X. Maka kita keluarkan salah satu. Jadi X kali kurung buka X kurangi 5 sama dengan 0. Nah, dari sini
kita bisa tahu X itu kali X sama dengan X kuadrat. Cocok ya, benar. Kemudian X kali 5 atau kali negatif 5 itu sama dengan negatif 5X. Ini juga sudah cocok, baru kita selesaikan. X sama dengan 0 atau X kurangi 5 sama dengan 0. Di sini yang sudah diselesaikan yaitu X sama dengan 0, terus yang selanjutnya X kurang 5 sama dengan 0 ini belum selesai. Kita selesaikan sampai X saja. Berarti X sama dengan yang negatif 5 itu pindah ruas ke kanan. Jadi menjadi positif. Nah, bisa ya. Ini jawabannya yaitu akar-akarnya, maka akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurangi 5X sama dengan 0 adalah X1 0 dan X2 nya adalah 5. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya lebih fokus lagi yang kedua, memfaktorkan persamaan kuadrat jenis AX kuadrat tambah C ya, ini tadi kan tambah BX, yang ini beda, tambah C sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh lagi. Sekarang perhatikan, tentukan akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat kurangi 25 sama dengan 0. Kita jawab 4X kuadrat kurangi 25 sama dengan 0. Kita buat kurung dulu. Nah, ini disiapkan kurung dulu. Diingat, kalau jenis yang seperti ini biasanya itu hubungannya dengan pengkuadratan atau bisa juga dengan akar. Contoh 4 ini, 4 itu berasal dari akar 4 sama dengan 2. Diingat, kalau bentuk yang seperti ini biasanya hubungannya dengan akar. Jadi karena akar 4 sama dengan 2, itu kita tulis 2X sama 2X. Nah, kemudian tandanya ini diingat, yang kurung pertama itu positif dan yang kurung kedua itu negatif. Diingat, yang model seperti ini pasti dia positif sama negatif. Selanjutnya yang belakang ini diperhatikan 25-nya itu akarnya 25. Akarnya 25 sama dengan 5. Jadi kita tulis di kiri, di kurung pertama 5 dan kurung kedua 5. Nah, setelah ini baru kita menyelesaikannya. Ini sudah cocok. Jadi 2X tambah 5 sama dengan 0 atau 2X kurangi 5 sama dengan 0. Kita selesaikan yang sini dulu. 2X sama dengan positif 5, kita pindah ruas ke kanan, jadi negatif. Kemudian X-nya berarti negatif 5 dibagi 2. Nah, selanjutnya yang di kanan ini 2X kurangi 5 sama dengan 0, sama caranya 2X sama dengan yang ini negatif 5, pindah ruas ke kanan jadi positif 5. Maka X-nya sama dengan 5/2. Dari sini akar-akar persamaan kuadratnya yaitu X1 sama dengan negatif 5/2 dan X2 sama dengan 5/2. Mudah kan ini seperti ini? Nah, sekarang selanjutnya yang ketiga, ini lebih fokus lagi daripada 1 dan 2. Yang ketiga, memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1. Contoh untuk lebih jelasnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat sama tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, ini jawab A-nya sama dengan 1, biasanya memang tidak ditulis di dalam soal. Biasanya ini 1X kuadrat ini ya, ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kita siapkan dulu kurung-kurung awalnya. Ini. Nah, cara memfaktorkannya bagaimana? Kita kalikan yang depan ini dengan yang belakang. Jadi ini angkanya tadi 1 kali
6 sama dengan 6. Nah, dari sini 6 itu perkalian dari berapa ya? Bisa 6 kali 1. Bisa juga dengan 3 kali 2. Nah, dari sini pemfaktoran dari 6 ini cara mencarinya bagaimana? Apabila dikalikan nanti hasilnya 6 dan dijumlahkan itu hasilnya 5. Nah, dari sini 3 kali 2 hasilnya 6. Betul? Betul ya? Dan 3 ditambah 2 hasilnya 5. Ini juga sudah benar. Jadi pemfaktorannya ini sudah benar. 3 kali 2 hasilnya 6. Tadi 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. Nah, dari sini karena ini sudah cocok dengan persamaan kuadrat di awal, maka kita tinggal tulis saja. Ini karena x kuadrat berarti x sama x. Ini plus 3 dan sini plus 2. Nah, baru kita selesaikan seperti yang kedua dan yang pertama tadi. X tambah 3 sama dengan 0. X sama dengan dari 3 ini pindah ruas ke kanan. Jadi negatif 3. Kemudian X tambah 2 sama dengan 0. X ini pindah ke kanan jadi negatif. X sama dengan negatif 2. Maka akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0 adalah x1 sama dengan minus 3 dan x2 sama dengan minus 2. Nah, selanjutnya, contoh selanjutnya, memfaktorkan persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a bukan sama dengan 1. Yang tadi a sama dengan 1 dan yang ini a bukan sama dengan 1. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 6x tambah 4 sama dengan 0. Jawab, 2x kuadrat tambah 6x tambah 4 sama dengan 0. Kita buat lagi kurung-kurung awalnya. Caranya sama tadi. Kalau 1 kan, kalau yang tadi kan 1 ini 2. Berarti 2 kali 4 hasilnya sama dengan 8. 8 itu perkalian dari berapa kali berapa? Nanti dikalikan hasilnya 8 dan dijumlahkan itu hasilnya adalah 6. Nah, berapa ya ini dari sini? Berarti 8 itu 2 kali 4 sama dengan 8. Dan kalau dijumlahkan itu hasilnya positif 6. Ini cocok ya dengan persamaan kuadratnya. Maka kita tinggal tulis, karena ini tadi ini adalah 2x kuadrat, berarti yang kiri ditulis 2x, yang kanan juga tulis 2x. Ingat, yang kiri ditulis 2x, yang kanan juga ditulis 2x. 2-nya tulis di sini, 2-nya 2 ini, 4-nya yang ini 4. Nah, diperhatikan ya ini, karena dia ada angka 2 di depan x kuadrat, maka semua bilangan yang ini harus dibagi dengan 2. Berarti ini dibagi dengan 2. Yang kurung ini dibagi dengan 2, yang kurung ini juga dibagi dengan 2. Berarti kita bagi 2 bagi 2 itu x, 1x. 2 bagi 2 1. Nah, terus kita selesaikan. Ini pindah ruas dari kiri positif, pindah ruas ke kanan jadi negatif. Berarti ini sudah selesai. Terus yang ini kita kerjakan. 2 bagi 2, 1x. 4 bagi 2, 2 sama dengan 0. Berarti x-nya dari kiri ini 2-nya positif, pindah ke kanan jadi negatif 2.
Nah, dari sini maka persamaan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 6x tambah 4 sama dengan 0 adalah x1-nya negatif 1 dan x2-nya negatif 2. Nah, saya kira bisa ya. Ini saya berikan contoh lagi aja biar lebih bagus atau biar bisa. Contoh selanjutnya, yang selanjutnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurangi 7x kurangi 6 sama dengan 0. Nah, ini lebih fokus dari tadi. Ini soalnya berbeda. Jawab, perhatikan 3x kuadrat kurangi 7x kurangi 6 sama dengan 0. Kita buat dulu kurung kurawalnya. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yang depan kita kalikan dengan yang belakang. 3 kali negatif 6, intinya ini negatif, berarti hasilnya negatif 18. Nah, sama caranya, memfaktorkannya juga sama. Perhatikan yang ini, negatif 18 itu perkalian dari berapa, hasilnya itu negatif 18. Dan apabila dijumlahkan, itu hasilnya negatif 7. Nah, ini berapa ya? Negatif 18 itu perkalian dari, boleh dicoba 3 sama negatif 6. Ini cocok ya, positif 3 kali negatif 6 hasilnya negatif 18. Ini cocok. Nah, sekarang kalau penjumlahannya 3 kurangi 6 hasilnya cocok nggak negatif 7? Tidak. Karena 3 kurangi 6 itu hasilnya negatif 3. Berarti tidak cocok. Kita cari perkalian yang lain. Negatif 18 itu perkalian dari, cara yang lain boleh. Kita coba negatif 9 sama positif 2. Negatif 9 kali 2 hasilnya negatif 18 enggak? Ya, benar. Kemudian negatif 9 tambah 2 hasilnya negatif 7 enggak? Iya, benar ya ini? Sudah benar. Maka kita masukkan di sini nanti. Nah, sekarang perhatikan dulu. Di sini 3x kuadrat, berarti yang di sini diisi 3x dan 3x. Karena ini 3x ya. Lalu masukkan aja angkanya, negatif 9 sama 2 kita masukkan. Nah, dari sini dah kita tinggal hitung. Nah, di sini diingat koefisien dari x kuadrat adalah 3, maka ini harus dibagi dengan 3 semua. Tadi di sebelumnya koefisien dari x kuadrat adalah 2, maka dibagi dengan 2. Kalau ini 3 berarti bagi 3. Jadi kita tinggal bagi semuanya dengan 3. 3 bagi 3, 1. Negatif 9 bagi 3, negatif 3 sama dengan 0. Kita hitung, negatif 3 dari ruas kiri pindah ke ruas kanan, maka menjadi 3. Dah selesai ini, lanjutnya yang ini 3 bagi 3, 1. 2 bagi 3, ini 2 bagi 3 tetap 2/3 aja, nggak usah disederhanakan, gini aja sama dengan 0, maka hasilnya positif 2/3 dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan jadi negatif 2/3. Nah, ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Maka akar-akar dari persamaan kuadrat x3x kuadrat kurangi 7x kurangi 6 sama dengan 0 adalah x1-nya 3 dan x2-nya adalah negatif 2/3. Nah, ini adalah materi kita tentang mencari persamaan kuadrat, mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Kemudian untuk minggu yang akan datang atau video selanjutnya itu adalah materi selanjutnya melengkapkan kuadrat dan rumus dengan rumus ABC juga. Nah, dari sini semoga kalian bisa semoga
mengerti apa yang saya sampaikan. Untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga selalu kesehatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.